Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenia Hayatul Putri dari kelas 2A Pendidikan Geografi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum batuan sedimen saya. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba mengumpulkan beberapa sampel batuan di daerah radius 1 km dari rumah saya, dan inilah beberapa sampel batuan yang berhasil saya kumpulkan. Berdasarkan pengamatan tersebut, saya memisahkan mana yang menurut saya perkiraan saya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan bertamak. Dari sampel-sampel tadi, saya berhasil mengumpulkan yang menurut saya atau pengamatan saya adalah batuan sedimen berdasarkan penampakan, warna, tekstur, dan strukturnya. Baik, batu pertama yang saya teliti adalah batu rinjang. Seperti batu yang saya pegang ini, warnanya coklat kehitaman, teksturnya mikrokristalin, strukturnya maksib, dan mineral yang terdapat adalah mikrokristalin kuarsa. Batu rinjang yang saya pegang ini atau batu api adalah batuan endapan dari silikat kriptokristalin dengan permukaannya yang licin, seperti batu yang saya pegang ini yang mempunyai permukaan yang licin dan disebut batu api karena ia diadu dengan baja atau batu lain yang memercikan bunga api atau yang membakar bahan kering. Batu rinjang biasanya berwarna kelabu tua, biru, hitam, dan coklat tua, seperti batu yang saya pegang ini mempunyai warna coklat tua. Rinjang terutama ditemukan dalam bentuk nodul pada batuan endapan seperti batuan kapur atau batuan gamping. Sejak zaman batu, rinjang banyak dipergunakan untuk membuat senjata dan peralatan seperti pedang atau mata anak panah atau pisau dan lain-lain. Dan batu yang nomor 2 yang saya teliti adalah batuan pasir. Seperti batu yang saya pegang ini, mempunyai warna coklat, teksturnya klasik, strukturnya masif, dan mineralnya adalah kuarsa, semen, dan silika. Batu pasir adalah batuan sedimen yang terdiri dari mineral yang berukuran pasir dan berbutir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya seperti batu yang saya pegang ini. Sebagian besar batu pasir berbentuk oleh kuarsa dan feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Seperti halnya pasir, batu pasir memiliki berbagai jenis warna, dengan warna umum adalah coklat muda atau seperti batu yang saya pegang ini berwarna coklat muda, dan coklat kuning, merah, abu-abu, ada sedikit abu-abu seperti batu yang saya pegang ini. Karena lapisan batu pasir seringkali berbentuk karang atau bentukan fotografis tinggi lainnya. Warna tertentu batu pasir dapat diidentifikasikan dengan daerah tertentu. Sebagai contohnya, sebagian besar wilayah bagian barat Amerika Serikat dikenal dengan batu pasir berwarna merahnya. Dan batu yang ketiga yang saya teliti adalah batuan konglomerat. Seperti batu yang saya pegang ini, memiliki warna abu-abu, teksturnya klasik, dan strukturnya non-stratified, dan mineralnya adalah kuarsa dan granit.
seperti batu yang saya pegang ini. Batuan konglomerat adalah salah satu batuan yang ada di bumi. Batuan konglomerat termasuk dalam batuan sedimen. Batuan konglomerat juga menjadi salah satu batuan umum yang ada di bumi. Batuan konglomerat terbentuk dari partikel-partikel kecil yang membentuk sedimentasi. Konglomerat berstruktur kasar seperti batu yang saya pegang ini, berstruktur kasar dan berbentuk besar. Saya pegang seperti batu yang saya pegang ini, rata-rata berukuran 2 mm. Batu konglomerat terdiri dari materi sedimen yang halus dan kasar. Materi itu berupa pasir halus dan kerikil yang mengendap. Dan batu konglomerat adalah salah satu jenis batuan sedimen. Oleh karena itu, proses pembentukan batu konglomerat memanfaatkan tenaga yang membuat terjadinya proses sedimentasi. Hanya saja, batu konglomerat memiliki ukuran yang besar disebabkan partikel yang menyusunnya yang tersusun besar atau yang berukuran besar, sehingga tenaga untuk proses ini dibutuhkan tenaga yang kuat. Dan biasanya batu konglomerat ini terdapat di daerah ombak yang kuat dan sungai yang deras. Dan semakin kuat atau derasnya airnya, maka batu konglomerat akan berbentuk semakin bulat. Sedangkan jika airnya tidak begitu kuat, batu konglomerat akan berbentuk tidak bulat dan memiliki sisi runcing dari beberapa bagiannya pada proses pembuatan batu konglomerat. Dan batuan yang nomor 4 yang saya teliti adalah batuan lempung seperti batuan yang saya pegang ini. Maaf jika tidak jelas karena cahayanya lumayan silau. Batuan lempung mempunyai warna putih krem, ungu, hijau, merah, dan coklat seperti batu yang saya pegang ini. Dan strukturnya lempung yaitu satu kecil dari 1 sampai 125,6 mm, dan strukturnya adalah stratifit, dan mineral yang terkandung di dalamnya adalah fragmen, matrik, dan semen. Batu lempung ini seperti batu yang saya pegang ini adalah memiliki struktur sangat padat dengan susunan mineral yang lebih banyak dan dari batuan lanau. Selain itu, batuan lempung juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis batuan sedimen yang bersifat liat atau plastis yang tersusun dari hidrous aluminium silikat yang berukurannya atau butirannya sangat halus seperti batu yang saya pegang ini yang memiliki butiran yang sangat halus. Ukuran batu dari batu lempung adalah sangat halus, yakni tidak lebih dari 0,002 mm. Dan batuan lempung ini sangat mirip dengan batuan serpi. Batu lempung ini sangat sulit diteliti, sangat membutuhkan analisis secara kimiawi agar ilmuwan tahu mineral yang penyusun dari batuan lempung tersebut. Batuan lempung yang banyak mengandung silika yang berasal dari felspar yang banyak ditemukan di lapisan kulit bumi. Selain itu, batu lempung juga memiliki susunan unsur oksida besi, yaitu berupa siderit, makarit, dan pirit. Dan batuan nomor 5 yang saya teliti adalah batuan gamping yang memiliki warna putih susu, abu-abu muda, dan abu-abu tua, dan coklat merah bahkan. Dan tekstur dari batuan gamping ini adalah bertekstur plastik seperti batu yang saya pegang ini, sedangkan strukturnya adalah non-stratified, dan mineral yang terkandung di dalamnya adalah kalsium karbonat atau kalsium karbonat.
Batuan gamping adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan agronit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Organisme ini berbentuk seperti cangkang yang kaya dengan kapur, yang kemudian terbentuk di dasar laut dan terdeposit di lantai samudra sebagai ozi pelagi. Dan batuan yang nomor 6 yang saya teliti adalah batuan bara yang memiliki warna hitam dan teksturnya amor dan strukturnya non-stratified, dan mineral yang terkandung di dalamnya adalah endapan bahan organik. Pembentukan batu bara ini memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang zaman. Zaman karbon kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah masa pembentukan batu bara yang paling produktif, yang hampir seluruh deposit batu bara yang ekonomis dan belahan bumi di bagian utara terbentuk. Dan batu bara ini terbentuk dari endapan gambut pada iklim purba sekitar Khatulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Beberapa di antaranya tergolong kubah gambut yang berbentuk di atas muka tanah yang rata-rata pada iklim basah sepanjang tahun. Dengan kata lain, kubah gambut ini berbentuk pada kondisi di mana mineral-mineral organik yang terbawa air masuk ke dalam sistem yang berbentuk lapisan baru batu bara yang berkadar abu-abu dan sulfurnya rendah dan menebal secara lokal. Hal ini sangat umum dijumpai pada batu bara Miocene. Sebaliknya, batu bara Miocene umumnya lebih tipis, berkadar abu-abu atau sulfur tinggi seperti batu yang saya pegang ini. Kedua umur endapan batu bara ini terbentuk pada lingkungan lakustrin, daratan pantai, dan delta, mirip dengan daerah pembentukan gambut yang terjadi saat ini di daerah timur Sumatera, sebagian besar berada di Kalimantan. Dan batu yang nomor 7 yang saya teliti adalah batuan lumpur yang memiliki warna abu-abu seperti batuan yang saya pegang ini, yang teksturnya klasik dan strukturnya masif, dan mineral yang terkandung di dalamnya adalah kuarsa. Dan batuan lumpur ini adalah konstituen dari batuan sedimen yang berbutir halus seperti batu yang saya pegang ini adalah yang berbutir halus yang terkandung utamanya adalah lempung dan lanau. Ukuran butirnya terdapat mencapai 0,0625 mm atau 0,0025 inci, yang tiap butirnya terlalu kecil untuk dapat dibedakan tanpa mikroskop. Kurangnya lapisan di batu lumpur ini mungkin disebabkan dari struktur aslinya yang gangguan pada pelapisan akibat aliran organisme di sedimen sebelum terjadinya litifikasi. Batu lumpur ini biasanya mengandung 65% dari semua batu sedimen. Dan batuan yang terakhir atau batuan yang nomor 8 yang saya teliti adalah batuan gypsum seperti batu yang saya pegang ini. Batuan gypsum mempunyai warna putih dan abu-abu seperti batu yang saya pegang ini yang mempunyai warna putih, dan teksturnya adalah non-klasik dan strukturnya adalah masif. Sedangkan mineral yang terkandung di dalamnya adalah halus, sulfur,
kalsit, dan dolomit. Batuan gipsum ini terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dari ketebalan yang bervariasi. Dan batuan gipsum ini merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut yang diikuti oleh andirit dan halit ketika salinitas makin bertambah. Sebagai mineral yang evaporit, endapan gipsum berbentuk lapisan di antara batuan-batuan sedimen batu gamping, serpi merah atau batu pasir, lempung garam batu, serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen. Batuan gipsum termasuk mineral yang sistem kristal monoklin 2 mm. Namun, kristal gipsnya masuk ke dalam sistem kristal ortorombi. Gipsum umumnya berwarna putih seperti batu yang saya pegang ini, kelabu, coklat, kuning, dan transparan. Hal ini tergantung pada mineral pengotor yang bervariasi dengan gipsum. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.